Shalom, kita bertemu lagi. Ya, walaupun dengan jarak jauh, tapi Tuhan hadir untuk kita semuanya. Sesi pertama tadi kita sudah belajar tentang hikmat, ya, bahwa musuh-musuh kita itu licik, kita nggak pernah ngelihat mereka bagaimana. Nah, maka itu perlu hikmat, ya. Nah, hikmat itu bukan kepandaian. Tolong perhatikan, hikmat itu bukan kepandaian, tapi hikmat itu sebuah cara, ya, maaf, kok ini bunyi? Maaf. Hikmat itu, oh ini bunyi, masih bunyi, ya. Hikmat itu sebuah cara. Perhatikan kalimat ini. Hikmat itu sebuah cara yang datang dari Roh Kudus, dari Bapa di surga. Maka itu bedanya hikmat dan kepandaian cuma satu. Kepandaian itu lewat belajar baca buku, sekolah, kuliah. Nah, kita dapat kepandaian. Tapi kalau hikmat, ya, itu harus takut akan Tuhan. Kitab Amsal menulis permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Maka itu hikmat nggak bisa dipelajari lewat sekolah. Hikmat nggak bisa dipelajari lewat buku-buku lain. Hikmat hanya muncul lewat Alkitab. Ya, maka itu luar biasa. Nah, hikmat itu tidak bisa, ya saya ulangi, hikmat itu tidak bisa diprediksi. Hikmat itu nggak bisa dihafalkan. Hikmat itu datangnya tiba-tiba. Dan itu keren sekali. Maka itu hikmat selalu baru. Saudara, ini hebatnya Papa kita. Saya bersyukur, saya belajar dengan Papa di surga. Oh, hikmat itu datangnya cuma sekali. Nanti kalau kita perlu lagi, datang lagi yang baru. Nah, itu dia. Maka itu, kenapa setan tidak bisa menjatuhkan murid Yesus yang berhikmat? Ya, tolong perhatikan kalimat ini. Mengapa setan tidak bisa menjatuhkan murid Yesus yang berhikmat? Sebab setan itu selalu melakukan cara-cara yang sama dan diulang-ulang. Dengan kata lain, setan itu bukan inovator. Tahu nggak kata inovator? Pembaru, pemberi ide-ide baru. Setan bukan motivator. Setan juga bukan kreator. Tapi setan itu imitator. Tahu nggak? Apa itu imitator? Pemalsu, peniru. Itu setan. Maka itu dalam hidup kita, kalau kita berhikmat, maka setan paling sakit hati karena kita nggak bisa dijerat, nggak bisa dijebak oleh si iblis. Itu hikmat. Maka itu tolong catat, hikmat itu datangnya tiba-tiba, nggak bisa kita prediksi. Hikmat itu selalu baru. Jadi jalan keluar yang Papa beri kepada kita bulan yang lalu atau minggu yang lalu untuk kebutuhan hikmat hari ini, dia nggak akan pakai cara hikmat yang bulan lalu. Bahkan saudara perhatikan, dalam satu hari kita kan tanpa sadar harus menggunakan hikmat untuk berapa peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Betul tidak? Tiap hari loh. Dari pagi kita bangun, ketemu masalah apa. Baru berapa jam selesai, muncul lagi yang lain. Nah, maka itu hikmatnya selalu baru. Oh, terima kasih Tuhan ya. Saya baca dulu fakta ini. Ada dua fakta di Perjanjian Lama. Satu kitab Hakim-Hakim, ya, pasal yang ke-14. Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Mari kita lihat ayat ini. Kita harus hati-hati dengan jebakan iblis. Hakim-Hakim 14. Mulai ayat 1. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna. Dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Pa, ma, gitu ya istilahnya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Jelas Filistin. Oke? Tolong ambillah dia, lamarkan dia menjadi istriku. Tetapi
Ayahnya dan ibunya berkata kepadanya. Kenapa berkata? Bereaksi keras sekali. Ini reaksinya. Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Nah, karena papa mamanya itu taat kepada hukum Tuhan lewat Musa, yaitu hukum Taurat. Tidak boleh menikah dengan yang tidak satu roh. Catat itu anak-anak muda. Maka itu papa mamanya Simson bereaksi. Tapi lihat ayat 4 bagian terakhir. Maaf, ayat 3 bagian terakhir. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Hati-hati saudara. Percayakan dalam diri kita semua. Nah ini nanti bicara soal uang akan nyambung ya. Tolong Pak Beni ingatkan nanti. Bicara soal uang, kalimat terakhir Hakim-Hakim 14 ayat 3 ini mutlak. Kejatuhan kita karena kita menyukai sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tolong Pak Beni catat kalimat ini karena nanti kita akan bahas. Kejatuhan saudara dan kejatuhan saya itu selalu karena kita menyukai sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ingat pasal 6 kitab Kejadian, kenapa bumi rusak? Karena anak-anak Tuhan birahi dengan anak-anak manusia siapa saja yang mereka sukai. Nah, ini nanti jadi kunci jawaban-jawaban dari semua pertanyaan kena tentang uang tadi. Ayo jujur, nggak ada di dunia orang yang awalnya nggak suka uang, betul? Tapi ada, harus ada orang-orang nggak suka uang di dunia, yaitu nggak suka setan. Walaupun kita butuh, ya, oke. Jadi saya ulangi, Hakim-Hakim 14 ayat 3 bagian terakhir. Papanya so menolak, nggak bisa. Hukum Tuhan nggak begitu. Kita harus menikah dengan sebangsa, satu roh. Tapi jawab Simson, saya ulangi ayat 3 Hakim-Hakim 14. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Nah ini ada rahasia di ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Yahweh asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi saudara, ada hikmat yang orang tua Simson tidak mengetahui. Bahwa Simson tertarik dengan gadis Filistin itu bukan untuk dinikahi, tapi untuk cari gara-gara. Maaf, jangan diskusi. Masa cari gara-gara sesadis itu? Maaf, kita nggak diskusi masalah akibatnya. Pokoknya ini hikmat. Nah, papanya nggak tahu karena mereka sudah melarang anaknya ini, tapi anaknya tetap ngotot. Nah, saudara, hari itu ya baca sendiri nanti kisahnya ya, karena waktu. Ternyata Israel dibebaskan dari penjajahan orang Filistin gara-gara Simson cari gara-gara, dan ada hikmat yang nggak terpikir oleh ayah ibunya. Tapi ini masalahnya. Sejak saat itu Simson keenakan. Perhatikan kalimat ini. Sejak saat itu Simson keenakan. Keenakan apa? Selalu cari gara-gara untuk mengalahkan Filistin dengan pacaran. Tolong catat ini. Nah, setelah berapa kali Simson pacaran dengan gadis-gadis Filistin, maka itu tadi saya katakan di awal, hikmat itu datangnya cuma sekali. Kalau lain kali kita perlu hikmat, ada cara lain lagi. Caranya nggak boleh sama, supaya iblis tidak menjatuhkan kita. Setelah dilihat iblis, Simson keenakan pakai cara pacaran.
jeder, itu istilah saya. Dar. Delila dikirim. Oh, saudara, begitu sedih Tuhan. Terjadi apa? Simson jatuh. Gara-gara dia nggak pakai hikmat. Pakai cara hikmat yang pertama Tuhan beri, dipakai terus. Nah, 2 kali, 3 kali, saya nggak tahu berapa kali ya, iblis menghafalkan cara Simson. Kalau gitu, kirim aja cewek lain. Maaf, ini cara yang iblis pakai untuk menjatuhkan kita. Ada hikmat yang dari setan. Ingat tadi ya, 1 Korintus 2, nanti kita akan bahas lagi. Ada hikmat manusia, ada hikmat dari setan, ada hikmat dari Tuhan. Oke, jadi jangan pakai hikmat cara yang sama terus. Oke, 2 Samuel. Wah, ini kisah yang luar biasa. 2 Samuel. Daud punya pengalaman yang manis sekali bersama dengan Tuhan. Daud ya, bentar saya cari 2 Samuel. Pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima, mulai ayat 17. Ya, ini hikmat. Ayo kita perhatikan baik-baik soal hikmat ini. Judulnya Daud memukul kala orang Filistin. Filistin lagi. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, ya, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi ini kali pertama Daud diurapi menjadi raja atas 12 suku. Tadinya kan cuma untuk 2 suku. Akhirnya diminta. Nah, ternyata orang Filistin gak suka. Mereka maju untuk menangkap. Tetapi Daud mendengar. Apa yang didengar? Rencana jahat Filistin untuk menangkap dia. Ini luar biasa, saudara. Ya, lihat cara Daud menghadapi persoalan. Ketika ia mendengar hal itu, saya pakai kata ketika, Daud segera pergi ke kubu pertahanan. Logikanya ya, setiap kepala negara, setiap raja, pemimpin, kalau diserang musuh negaranya, pasti rapat. Koordinasi, panggil pejabat, panggil panglima, panggil penasehat. Gimana ini kita diserang musuh? Betul? Tapi lihat Daud, dia nggak cari nasihat manusia, dia nggak mengandalkan kekuatannya, pengalamannya, kepintarannya, tentaranya, tidak. Daud mencari hikmat. Maka itu dia masuk ke kubu pertahanan. Apa yang Daud lakukan? Tolong rekan-rekan, pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Yesus, selalu di dalam hal apa saja, jangan cari uang dulu. Maaf saya harus berkata, dalam segala hal carilah hikmat. Ini keren sekali kalau kita cari hikmat. Ya, ini yang dicari oleh Daud. Ketika ayat 18 masih 2 Samuel 5. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Yahweh. Aneh. Logikanya kalau seorang kepala negara, negaranya diserang musuh, tanyanya bukan kepada pencipta alam semesta, ditertawakan. Tanyanya kepada penasihat negara, kepada para panglima, kalau Indonesia kepada menteri-menteri koordinator. Itu yang dicari berunding. Ayo bagaimana ini negara diserang musuh. Saudara-saudara, semua kita pasti saya jamin sering, bukan cuma pernah, semua kita pasti sering mengalami masalah dalam pelayanan kita, dalam hidup kita sebagai murid Yesus, sering menghadapi masalah, bencana, persoalan, aduh yang berat-berat, betul? Nah, ini cara yang kita harus lakukan. Apa? Cari hikmat.
bertanya kepada Yahweh Tuhan kita. Jangan cari nasihat manusia, langsung masuk ke hadirat Tuhan, bersekutu dengan Dia, minta hikmatnya. Ingat tadi di sesi pertama, jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah di situ konsolidasi militer. Nah kalau kita doa puasa menghadapi kesulitan pelayanan, bukan cuma nggak makan, nggak minum, maaf. Ayo cari hikmat, minta petunjuk jadi komandan kita. Informasi, strategi, ya, lalu komunikasi yang baik, konsolidasi. Wow, itu kuat sekali. Nah, di situ hikmat datang. Saudara keren. Dalam konsolidasi Daud dengan Papa di surga, musuh sudah nyerang ini, sudah dekat sekali dengan kerajaan. Dia mencari Bapa, bertanya. Pertanyaannya nyeleneh, orang Jawa Tengah bilang. Pertanyaannya konyol. Lihat, negara diserang musuh kok tanyanya begini. Masih ayat 18, ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Nah, aneh enggak? Negara diserang musuh, kok pakai tanya maju atau tidak? Kira-kira kalau Tuhan model kita gemes pada Daud. Aduh, ini raja. Ya maju. Negara diserang musuh kok pakai tanya. Tapi ini indahnya Daud. Daud mengandalkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Uang, enggak mengandalkan uang. Bertanya dulu, maju atau tidak. Walaupun aneh pertanyaannya. Ini doa loh. Tapi Daud enggak terus berdoalah Daud. Bertanyalah. Itu diskusi. Pertanyaan kedua lebih nyeleneh lagi. Apakah akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Saudara, pertama kali saya baca ayat ini, saya langsung nangis. Oh, sekarang kita tahu kenapa Daud nggak langsung maju menyerang. Padahal jelas dia kepala negara, berhak mengambil keputusan untuk membalas serangan musuh. Ternyata dia itu nggak berani sebelum dapat kepastian dari Bapa di surga bahwa musuh pasti diserahkan ke tangan Daud. Ini kan luar biasa. Maka itu jangan mikir soal uang, saudara. Sama sekali jangan mikir uang. Hikmat dulu. Maju atau tidak? Belum dijawab. Tapi Papa, dia tanya balik. Akan kau serahkan nggak Tuhan mereka ke dalam tanganku? Coba. Anak-anak yang begitu menghormati papanya, sampai mau melakukan apa-apa itu tanya dulu kepada papanya. Saya percaya semua papa pasti akan, anak ini luar biasa ya. Apa-apa tanya aku dulu. Ini hebat. Akan kau serahkan tidak? Nah, karena Daud bertanya, maka jawab apa balasannya? Yahweh menjawab Daud. Nah, inilah hikmat. Jadi begini. Maaf. Bagi saudara yang rasanya sulit dengar suara Tuhan, sulit. Hari ini saya beri salah satu jawaban. Untuk mendengar suara Tuhan, dulu kita sudah sering belajar taat, nurut. Tapi satu lagi, kalau Tuhan tahu di hati kita nggak mengandalkan uang, nggak mengandalkan pengalaman, tidak mengandalkan koneksi seseorang atau orang kaya, biasanya begitu, maaf. Kalau Papa di surga tahu, saudara dan saya hanya mengandalkan Dia. Bukan uang, bukan koneksi, bukan pengalaman, bukan fasilitas. Tapi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, percayalah, Dia akan menjawab. Nah, untuk bisa tahu apakah saudara dan saya dalam hidup ini betul-betul mengandalkan Tuhan atau tidak, yang tahu cuma diri kita dengan Papa di surga. Enggak ada orang lain tahu. Maka itu ayo mulai hari ini kita rajin mengandalkan Tuhan. Amin.
rajin mengandalkan Tuhan dalam segala hal untuk hidup ini. Nah, apa jawaban Bapa di surga kepada Daud? Ini luar biasa. Yahweh menjawab, majulah Daud, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Pasti. Wih, keren sekali. Pasti. Ringkas cerita, Daud taat, maka itu mujizat terjadi. Filistin kalah total. Israel menang. Hebat. Puji Tuhan. Nah, baca kali ayat ini. Ayat 22. Nah, Samuel tidak menulis jarak berapa tahun atau berapa hari atau berapa minggu, kita nggak tahu. Oke lah, bukan urusan kita. Tiba-tiba setelah berapa saat, saudara, ada masalah yang sama datang lagi. Lihat ayat 22. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Coba lihat ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, musuh yang sama, tempat yang sama. Tolong catat. Musuh yang sama, tempat yang sama. Oke, perhatikan baik-baik. Yaitu di lembah Refaim. Ayat 18 dan ayat 22. Ayat 23, saudara, luar biasa. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Sama persis ayat 19. Setelah Israel diserang Filistin dan memencar lembah Refaim. Ayat 19. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Menang mereka. Terus ayat yang maaf ya. Oke, maaf. Nanti sudah baca ayat 20. Pokoknya Israel menang. Nah, ini dia. Ayo kita pakai logika. Kalau 2 minggu lalu kita punya masalah, ya, atau sebulan yang lalu, terserahlah. Pokoknya berapa saat yang lalu. Wih, kaget kita. Kita mencari Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan hikmat kepada kita. Persoalan itu selesai, saudara. Oh, hati kita bersyukur, bukan? Nah, berapa saat kemudian setelah kita tertolong, berapa waktu yang lalu, berapa saat kemudian peristiwa yang sama datang lagi. Ini bahasa manusia saya pakai. Wajar tidak kalau kita nggak usah berdoa lagi, nggak usah tanya Tuhan lagi, nggak usah cari hikmat lagi, langsung hantam saja karena sebelumnya kita menang. Wajar bukan? Tapi tidak dengan Daud. Maka itu awal sesi kedua ini saya berkata, hikmat itu cuma secara, hikmat itu memberi cara kepada kita untuk menghadapi apa saja dan menyelesaikan apa saja. Itu cuma sekali cara yang dipakai. Lain kali ada cara yang lain. Ingat, Simpson gagal, hancur karena dia pakai cara yang sama. Hikmat yang berhasil dia pakai lagi. Jangan lupa itu. Nah, maka itu Daud bertanya lagi. Padahal musuhnya sama, tempat menyerangnya juga sama, yaitu lembah Refaim. Sekarang lihat ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Maaf, ada telepon ya. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apa yang harus dihadapi? Ya, mari kita lihat ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, dan ia menjawab, janganlah maju Daud, wih keren. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau, pohon-pohon murbei. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Yahweh telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara lihat, ini cara yang luar biasa. Saya ulangi lagi sesi pertama tadi. Jenis ini nggak bisa dilawan, nggak bisa diusir.
kecuali dengan doa dan puasa. Ingat. Tapi seringkali kita pakai ayat itu salah. Hanya doa puasa saja. Pokoknya nggak makan, nggak minum. Sambil teriak-teriak, sambil perintah. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan usir Tuhan. Wah Tuhan begini. Maaf. Maka itu peperangan kita sering kalah. Pelayanan kita sering berantakan walaupun sudah berdoa puasa. Karena kata doa puasa disalahartikan. Maaf seperti dukun-dukun itu rajin puasa supaya sakti. Nah kita tidak. Di dalam doa puasa saudara dan doa puasa saya, ini sisi militer. Komandan minta kita mundur sebentar, konsolidasi, atur strategi, dan dengar informasi dari komandan. Itu doa dan puasa. Nah seperti Daud ini, yang pertama menang, lanjut. Tapi yang kedua, Daud tanya lagi, Papa, aku maju gak ngelawan mereka? Lihat rendah hatinya Daud. Ternyata Papa di surga memberi strategi. Jangan Daud, jangan maju. Tapi dari belakangnya begini begitu. Nah itu strateginya. Nah kalau kita cuma doa puasa saja, tanpa kita mendengar instruksi, informasi, dan strategi, peranglah. Walaupun sudah doa puasa, gak akan menang. Karena kita nggak dengar informasi, nggak dengar instruksi, nggak dengar strategi. Maka itu seringkali kita kalah. Nah, saya harap saudara mengerti bagaimana kita menang dalam peperangan ini. Oke, sekarang kita kembali. Jadi ada dua contoh loh. Simpson dengan Daud minta hikmat. Oke, kita sekarang buka 1 Korintus 2. Ya. Mulai ayat yang ke-6. 1 Korintus 2 mulai ayat yang ke-6. Ini penting sekali untuk kita melihat hikmat Tuhan. Judulnya hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yang telah dewasa, yang bisa diserai tanggung jawab, yang dianggap layak untuk dititipkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Nah saudara, yang bisa menentukan apakah kita di mata Tuhan sudah dewasa atau tidak, sudah matang atau tidak, supaya hikmat dari surga itu diberikan kepada kita, cuma satu caranya. Selesaikan 3 soal tes dalam hidup kita, yaitu Lukas 16 ayat 10, ayat 11, ayat 12. Gampang kok. Lagi sekali. Untuk saudara dan saya dianggap sudah matang, sudah dewasa, sudah layak diserai tanggung jawab, selalu lihat Lukas 16 ayat 10, 11, 12. Ya, kalau saudara dan saya sudah lulus dengan 3 soal itu, maka Papa mempercayai kita. Jadi ujiannya cuma 3 soal kok. Itulah saya berkata, keterlaluan. Kalau kita diuji cuma 3 soal, nggak lulus-lulus. Dan sekolahnya Tuhan Yesus itu unik. Dengar baik-baik. Sekolahnya Tuhan Yesus itu unik. Uniknya apa? Ujiannya sewaktu-waktu. Mau jam berapa, mau hari apa, terserah. Dan ujiannya bisa diselesaikan di rumah sambil tiduran, sambil makan. Silakan. Dan yang lebih gila lagi yang ketiga ini. Semua soal ujian dari Tuhan Yesus itu sejak 2000 tahun yang lalu soalnya selalu sama, yaitu tadi Lukas 16, 10, 11, 12. Nah kalau saudara sekolah atau kuliah di sebuah kampus yang ujiannya semau-mau saudara selesaikan kapan, di mana saja, sambil nyontek juga boleh. Ya, dan soalnya sama terus dari dulu. 2000 tahun. Tapi kita nggak lulus-lulus. Siapa yang keterlaluan? Maaf. Maka itu kalau kita nggak dewasa-dewasa, ya gobloknya kita. Cuma 3 soal saja kok. Lukas 16, 10, 11, 12. Luluslah saudara. Nah kalau kita sudah dianggap lulus oleh Tuhan, baru saya ulangi. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, telah dewasa. Oke, nanti kita akan ketemu.
yaitu hikmat. Jalan keluar untuk masalah apa saja yang bukan dari dunia ini. Yang kedua, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti saudara, ada 3 jenis hikmat. Betul? Yang satu hikmat Bapa di surga, 2 hikmat manusia, 3 hikmat setan. Nah, tadi dibahas apa itu hikmat manusia, motivasi. Maka itu pembicara-pembicara motivator, keren-keren, hebat-hebat. Sudahlah, saya juga suka kok mendengarkan mereka. Ya, motivator-motivator, sudah sebut nama motivator-motivator hebat. Indonesia aja hebat, saudara. Apa Riana, Mary Riana, ya Andi Wongso, Tung Desem Waringin, wih banyak lagi saya nggak sebutkan. Yang luar negeri, wah banyak sekali. Tapi ingat, itu hikmat manusia. Itu ide, pengalaman manusia. Hikmat setan, nah ini lain lagi. Wih ngeri hikmat setan itu. Ya, contohnya saudara lagi sakit hati. Aduh, si sakiti betul. Tiba-tiba merenung. Datang, balas saja, balas saja. Nah itu hikmat setan. Maaf, saya beri contoh. Minggu kemarin, ini kan dari Rebo, terjadi hal yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan nama Tuhan. Sebab yang saya sebutkan ini, gak usah sebut namanya ya, itu sudah bersaksi di TV, di gereja-gereja, bahwa saya bertobat, saya meninggalkan hidup yang lama, saya mau menjadi penginjil. Wih keren saudara. Kemarin siang kesaksiannya di salah satu TV ditayangkan lagi. Aduh malu nyebut nama Tuhan lagi, pakai Alkitab lagi. Minggu siang terjadi kekacauan yang luar biasa. Orang ini membuat keributan bersama anak buahnya sekian puluh orang. Gara-gara apa? Pembagian uang yang tidak fair. Uang 1 miliar saja disebutkan begitu. Nah, itulah hikmat manusia. Padahal yang bersengketa berkata, saya sudah bilang baik-baik, datanglah. Ayo kita bicara. Enggak usah pakai kekerasan. Sudah jelas. Tapi hikmat setan masuk. Hancurkan. Balas. Malu bukan? Yang malu Tuhan dong. Karena nama Yesus disebut kok. Maafkan saya. Nah itu hikmat dari setan. Ayat 7. Ayat 7. Ini untuk yang telah matang ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Tuhan. Luar biasa. Yang tersembunyi dan rahasia. Wow keren. Yang tersembunyi dan rahasia. Enggak sampai di situ. Yang sebelum dunia dijadikan. Wih lama sekali. Berarti Adam dan Hawa belum ada. Yang sebelum dunia dijadikan. Maaf, ayat 7. Telah, bukan akan. Disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Keren gak ini saudara? Maka itu ayo dalam hidup ini kita kejar hikmat ini. Lagi sekali, bukan yang dari manusia. Itu motivator. Maaf. Itu manusia, bukan dosa, tidak. Dan bukan yang dari setan. Tapi hikmat yang dari Bapa di surga. Yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Tuhan untuk kemuliaan kita. Nah kan indah. Maka itu ini yang kita cari. Ini yang kita tunggu. Hikmat yang tersembunyi dan rahasia untuk kemuliaan kita. Oh terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, ayat 9. Saya langsung ya ayat 9. Bapak tahu ya, apa isinya? Bentuknya kayak apa? Hikmat Tuhan itu begini bentuknya. Ayat 9 ya, 1 Korintus 2. Tetapi seperti ada tertulis. Nah ini hikmat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Tuhan untuk kita yang mengasihi Dia. Saudara garis bawahi, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sekarang saya ingin ajak saudara diskusi. Apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Tolong catat. Saya harap penjelasan ini akan menolong banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya harap dengan penjelasan ini saudara terjawab dulu. Sehingga nggak buang-buang waktu. Karena dari tadi saya dengar Pak Beni, oh banyak yang tanya masalah uang. Nah itu loh. Sudahlah saudara, jangan ngomong banyak-banyak uang. Ini tentang uang, maaf ya. Catat. Apa bedanya tidak pernah dilihat dan belum pernah dilihat? Apa bedanya tidak pernah didengar dan belum pernah didengar? Ayo, siapa bisa jawab? Gampang. Belum pernah dilihat, di kota kita belum ada barang itu. Tapi di kota lain sudah ada. Kalau belum pernah kita lihat, di Indonesia belum ada. Tapi negara lain sudah ada. Itu kalau belum. Tapi kalau tidak pernah dilihat, tolong perhatikan, baca baik-baik. Tidak pernah didengar. Jadi artinya yang belum ada di mana-mana. Bahkan kalau itu produksi, itu belum dibuat oleh pabriknya karena tidak pernah dilihat oleh mata. Bukan belum pernah dilihat oleh mata. Saudara perhatikan. Itu semua yang Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, saya sering memberi contoh untuk anak-anak muda begini loh saudara. Ini yang belum punya pacar ya, atau belum menikah. Yang sudah menikah nggak boleh pakai teori ini. Salah, maaf. Kalau saudara mikir, siapa ya jodohku ya? Oh, jangan-jangan yang itu. Oke, karena saudara lihat seseorang. Nah, bukan itu. Kenapa? Karena sudah timbul dulu di hati saudara. Ngerti maksudnya? Loh, jadi jodoh bagaimana? Pokoknya matamu nggak pernah lihat, telingamu nggak pernah dengar tentang orang itu, dan nggak pernah timbul di hatimu tentang siapapun juga. Itu yang Papa sediakan. Sama seperti saudara cari rumah, ya, saudara berdoa. Ini contoh. Bulan yang lalu ada teman saya bilang aku capek. Kenapa? Sudah 3 minggu mau ngeliatin rumah. Dia tinggal di Malang, ya. Nah, pengennya beli rumah di Surabaya untuk anaknya. Jadi, kak bisa ngeliatin lebih dari 15 rumah. Oh ya? Kalau nggak dapatnya itulah selalu ada, ini biasa orang cari rumah. Tiba-tiba saya ingat, ada anak saya di Surabaya yang agen properti. Ya saya kasih nomor teleponnya. Saya enggak, buat saya enteng aja, saudara. Ini nomor teleponnya. Saudara, saya kaget, itu siang. Sore-sore saya ditelepon. Wih, Koden, terima kasih. Kalau tahu begini, ngapain kami capek-capek 3 minggu bolak-balik Malang Surabaya, Malang Surabaya. Loh, langsung begitu orang ini telepon anak saya yang properti, ngeliatin rumah sekali saja yang ditunjukkan. Nggak sampai 30 menit langsung deal jadi. Hah? Saya juga kaget. Anak saya telepon, betul, iya. Dia juga kaget. Nah itu loh. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah timbul di hati manusia. Maka itu saudara ingin cari sesuatu, mungkin ini, mungkin itu, mungkin enggak, jangan mungkin. Nol, blank, netral. Itu yang Papa sediakan. Nah, apa kesimpulannya? Surprise. Betul enggak? Surprise. Itu yang Papa sediakan. Nah, itu namanya hikmat. Maka itu saya ulangi lagi, hikmat itu sebuah cara yang enggak pernah terjadi 2 kali dan enggak pernah terulang lagi. Hikmat itu enggak bisa kita tunggu, tiba-tiba datang sendiri. Dan hikmat menurut firman Tuhan yaitu karena takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Keren enggak saudara? Apa itu takut Tuhan? Takut berbuat dosa. Jadi yang Papa sediakan selalu 3 hal ini. Maka itu rekan-rekan pelayanan hamba-hamba Tuhan, dalam kesulitan-kesulitan pelayanan kita,
Jangan coba menerka-nerka, jangan coba mereka-reka, jangan coba berangan-angan, jangan coba mikir ini, mikir itu, lebih baik nol, terserah. Tiba-tiba tek, datang. Oh itu, nah itu enaknya. Maka itu, kalau semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Dan kita dapatnya dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan kita tahu nanti bagi kemuliaan Tuhan. Jangan mulai dengan uang. Mulailah dengan firman. Pada mulanya adalah firman. Dan begitu kita dengar firman, untuk kita mengerjakan sesuatu, jangan mikir uang dulu. Katakan iya dulu kepada Papa, nanti dia bekerja. Lihat Nuh. Ya itulah contoh-contoh yang ada. Oke, zaman Nuh kan gak ada duit. Tapi saya minta saudara jujur. Kalau Nuh model kita, ada 3 macam kesulitan yang enggak mungkin. 1, zaman Nuh hidup, alat transportasi air itu belum ada. Tolong catat. Jadi namanya kapal itu belum ada. Jangan lagi kapal, saudara. Perahu saja enggak ada. Jangan lagi perahu. Getek-getek tahu. Rakit itu juga belum ada. Ayo kalau Nuh itu seperti kita. Nuh, tolong buatkan kapal. Ukurannya sekian. Pasti Nuh itu garuk-garuk kepala. Tuhan, kapal itu apa? Nggak ada kok. Nah Tuhan gambar di tanah. Ini loh kapal. Wih, Nuh lihat dari apa? Dari kayu itu. Ayo yang kedua. Ada paku. Zaman itu ada gergaji, ada lem. Ayo, udahlah. Kira-kira kalau kita ini Nuh, kira-kira bantah bagaimana di hadapan Tuhan. Hikmat datang. Nuh diberi hikmat. Nuh cuma nurut. Jadi ketika kapal itu jadi, lama loh saudara. 120 tahun, lama sekali. Ya zaman itu cepat lah, beda zaman sekarang. Bisa bayangkan, Nuh juga heran ya. Apa ini? Ayo, kira-kira kalau kita Nuh tanya enggak, Tuhan jalannya bagaimana? Nah betul enggak? Ini jalan pakai apa? Nuh saja mikir, dorongnya bagaimana? Waduh banyaklah pertanyaan. Itu caranya, hikmat itu. Bekerja dalam hidup kita. Keren ya? Maka itu kalau semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, semua hal yang datangnya dari Tuhan, kita akan wow, kita akan terkagum-kagum. Karena apa? Ini tidak pernah ada sebelumnya. Baru kali itu. Kan menyenangkan kalau kita mengerjakan sesuatu yang baru, grace orang Jawa bilang. Betul-betul baru, surprise. Yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, yang tidak pernah timbul di hati manusia. Itu yang luar biasa. Nanti akhirnya orang-orang akan berkata begini. Ya, beri tanda 1 Korintus 2. Kita kembali. Markus 2. Ya, ayat yang ke-12. Ini luar biasa. Kalau itu sudah selesai semua, maka orang kan berkata begini. Ya, Markus 2 ayat yang ke-12 begini. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Takjub. Lalu memuliakan Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, mengapa ya Lukas 16 Romi ayat 10, 11, 12. Lukas 16 10, 11, 12. Oh, Ibu Devi sudah jawab. Terima kasih. Oh, puji Tuhan, di antara yang di Facebook bisa saling menolong. Saudara, ini luar biasa. Seharusnya apa saja yang kita buat dari Tuhan, untuk Tuhan, dan memuliakan Tuhan,
itu pasti hal yang surprise, hal yang baru, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Maka apa yang saudara kerjakan dan saya kerjakan, kalau berasal dari Dia, wih, hasilnya surprise. Orang berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, kenapa orang nggak pernah noleh kepada gereja? Ya karena nggak ada hal baru. Kita cuma ngerjakan rutinitas dari tahun ke tahun, minggu ke minggu. Maka itu anak-anak muda jadi bosan ke gereja. Karena nggak ada yang tertarik, nggak ada yang menarik. Oke, jadi ini hukum Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini, saudara. Keren ya? Oke, nah untuk mendapat hikmat itu, bukan cuma takut Tuhan, tapi ada satu, siap untuk menderita. Mengalami kita nggak suka dan nggak enak. Lu kok bisa? Ayat 8 sekarang. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Ya, bagaimana caranya? Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal apa? Nyanya itu siapa? Hikmat Tuhan yang tersembunyi dan rahasia tadi. Nggak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Nggak ada. Ya, karena ini datang dari Tuhan. Masih ayat 8. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Oh, saya ini paling suka, saudara, di antara semua ayat dalam Alkitab. Tolong ya, saya ajari saudara. Di antara semua ayat dalam Alkitab, 1 Korintus 2 ayat 8 adalah satu-satunya ayat yang paling seru untuk kita ngejek, ngeledek, dan membuli iblis. Tahu kata membuli, merundung, ya, mengejek, merendahkan. Saya ulangi, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang membuat iblis sakit hati, kecewa, jengkel kalau kita ucapkan ini. Kalau anak kecil bilang, gitu ya, itu kepada iblis. Ini ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 8. Ternyata begini. Iblis itu kan benci betul kepada Tuhan Yesus. Karena gara-gara orang ini mereka berkata, usaha kita berantakan. Gara-gara orang yang namanya Yesus ini. Bisnis kita kacau balau. Wih, nggak senang. Oke? Sama seperti waktu Ahok masih jadi gubernur. Wah, maling-maling itu termasuk pengusaha-pengusaha Kristen. Tapi hidupnya nggak benar maaf, nggak suka. Berhasil mereka menangkap. Oke lah. Begitu pula dengan presiden kita Joko Widodo. Para koruptor itu kepanasan selama dia masih jadi presiden. Maka itu hari-hari ini loh, di tengah COVID-19 ini loh, kok sempat-sempatnya orang masih ingin menjatuhkan dia. Oke, saya balik. Selama ada Yesus. Nah, untuk melampiaskan sakit hatinya, Yesus harus dibunuh, dikhianati, dibohongin oleh Yudas, ditipu oleh Yudas. Oke lah, silakan. Ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, mati. Woi, iblis bersorak-sorak. Hore, kita menang. Betul? Enggak. Akhirnya Yesus bangkit. Nah, saya uraikan dengan cepat. Begitu iblis tahu, ternyata Yesus itu, saya pakai istilah umumnya. Begitu iblis tahu, ketika Yesus itu sudah bangkit, ternyata jauh lebih sakti daripada sebelum dia disalibkan mati. Coba bayangkan. Ternyata Tuhan Yesus lebih dahsyat, lebih hebat setelah dia mati. Nah, terjemahan ayat 8 1 Korintus 2, iblis nyesal. Begini kata di antara mereka, aduh, kalau kita tahu orang itu lebih sakti setelah kita bunuh dia, kita biarin dia hidup terus waktu itu. Kita nggak usah ganggu dia. Tapi terlambat. Sudah terlanjur dibunuh,
dikubur tapi bangkit. Nah maka itu gitu loh kepada setan itu saudara. Ledek mereka habis-habisan. Kamu yang membunuh Yesus ternyata dia lebih sakti. Tapi bayangkan ya, aduh, kalau setan nggak goblok, ini loh, maaf ya. Maka di dunia ada orang paling tua sedunia, umurnya 2000 tahun. Nah, kami yang di Papua, entah kapan dapat jatah ketemu Yesus. Karena orang Amerika merebut, orang Eropa merebut, orang Indonesia merebut, orang Tiongkok, orang Thailand, orang Australia, wih, rebutan gak karu-karuan. Yesusnya cuma satu. Ngerti nggak hikmat ini, saudara? Jadi, di dalam hikmat, siapkan diri untuk masuk dalam penderitaan. Nah, dengan penderitaan itu, hikmat itu datang. Maaf, saya harus ngomong. Kembali masalah uang. Kalau ada uang, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau ada uang, masih perlu hikmat tidak? Apa jawaban saudara? Kalau saya jawab, enggak, ya sudah. Karena uang itu bisa buat apa saja. Dan kalau ada uang semuanya mudah. Ngurus apa saja mudah. Maka itu kalau gereja ingin memuliakan Tuhan, kalau pekerjaan Tuhan ingin semua orang bisa berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Mulai hari ini, sisihkan setan-setan itu, uang itu menjauh dulu dari kita. Dan semua kita mulai, pada mulanya adalah firman. Ingat Yusuf, kapan dia menjadi raja? Jawabannya cuma satu. Ketika dia harus mengalami penderitaan, masuk penjara. Nah buat setan, kan sorak-sorak, oleh Yusuf dikalahkan, Yusuf masuk penjara, oleh. Maaf, lepas daripada hal apa saja. Lihat Ahok. Ternyata Ahok jauh lebih hebat loh setelah dari penjara, saudara. Keren. Nah, saya ini saudara sejak awal Maret sakit hati, kecewa dengan corona. Karena cukup banyak teman-teman saya, bahkan lihat 22 Maret itu pertama kali gereja Indonesia goncang. Goncang karena apa? Ada berapa hamba-hamba Tuhan hebat yang penuh kuasa, penuh urapan. 22 Maret. Sejak itu ada berapa hamba Tuhan meninggal gara-gara corona. Awal Maret, aduh sedih sekali. Anak saya masuk rumah sakit karena corona. Dan banyak yang lain-lain lagi. Aduh saudara. Tapi 22 April ada berita yang luar biasa. Salah satu dokter yang merawat anak saya di rumah sakit umum daerah Tangerang itu nelpon. Anak saya sudah kena positif, tapi sudah keluar. Dokter anak Tuhan. Gara-gara dokter siapa yang di kampus Maranatha Bandung yang menemukan plasma darah. Betul nggak? Plasma darah, masih ingat itu? Nah ternyata plasma darah itu apa? Gini percepat. Di dalam darah kita itu ada cairan kuning, bening. Dulu kita pernah luka waktu anak-anak bukan? Kalau ada luka di permukaan kulit. Nah, terus tiba-tiba kita lihat di seluruh pinggiran luka itu kan ada cairan kuning yang keras, cairan kuning keras ya, mengelilingi sekeliling luka. Nah, itu plasma. Itu kekuatannya luar biasa. Ternyata 22 April Indonesia gempar. Dunia juga tahu bahwa untuk antivirus corona itu bukan buatan pabrik kimia ini, pabrik farmasi itu, bukan penemuan dokter ini, ahli farmasi itu.
Ternyata Tuhan menemukan dulu anti corona itu adalah plasma darah orang yang sudah kena. Oh iya, wih saudara, 22 Maret itu hampir 2 bulan saya tertekan. Saya nggak bisa senyum, saya nggak bisa tertawa karena virus ini kurang ajar betul. Tiba-tiba 22 April dengar kabar. Saya langsung ingat 1 Korintus 2 ayat 8. Oh setan, goblok mau ketemu lagi. Engkau memberi virus kepada manusia untuk sakit. Bahkan yang mati banyak. Ternyata Tuhan yang kami sembah. Dan Tuhan sudah mengalahkan engkau waktu dia bangkit. Merubah virus jahat itu. Di dalam plasma darah orang yang kena itu adalah obatnya. Kalah kamu. Ngerti nggak maksud ini saudara? Maka itu sudah penderitaan dulu. Nah ini salah satu anak saya yang nurse perawat di kota Brisbane. Tiba-tiba dia telepon, Pak, kalau gitu ayo kita cari sukarelawan. Apa saya tanya? Yang mau diberi virus corona supaya sakit dulu, tahu kita obati, begitu sembuh kita ambil plasma darahnya. Saya tertawa tapi jengkel. Enak aja kamu. Ya kamu duluan, saya bilang begitu, guyon aja. Tapi itu betul pendapatnya. Nah sekarang ngerti nggak saudara bahwa apapun yang setan buat ternyata kalau dibalikkan oleh Bapa di surga itu jadi hikmat yang luar biasa. Saya akan akhiri dengan sebuah fakta. Coba kalau saudara mendengar kata inventor, Indonesianya kurang begitu jelas, penemu. Betul penemu. Nah penemu-penemu itu yang paling keren Thomas Alva Edison. Wah nemu banyak. Gerald Ford Ford menemukan mobil. Ya kakak beradik Wright menemukan pesawat. Banyak lagi. Nah orang Indonesia banyak loh yang hebat-hebat saudara. Habibie menemukan apa? Ya Sehat Sutarja itu menemukan chip. Sehingga komputer, handphone semua jadi kecil, praktis, gak segede-gede dulu. Siapa lagi ya penemu? Banyak lah penemu-penemu di Indonesia. Iwan Pangalila, kalau saudara mau klik di Google, ini satu-satunya orang Indonesia yang menemukan 4 hak paten di Airbus, perusahaan pesawat terbang. Kalau saudara cari Adobe, ya salah satu program komputer yang ada di Silicon Valley, Adobe, itu ada satu orang Indonesia, Andreas Tan, itu pegang hak paten di situ juga. Wah keren, banyak orang-orang Indonesia juga. Saudara pernah tahu? Tidak akan ada orang bisa menemukan penemuan atau invent dan disebut inventor atau penemu kalau orang itu nggak ngadapi masalah. Renungkan. Nah, orang Jerman bagian selatan namanya Arthur Fisher itu penemu paling hebat. Ternyata Thomas Alva Edison kalah. Karena Arthur Fisher lebih banyak menemukan. Oke. Nah ternyata semua penemu itu selalu menemukan sesuatu kalau sedang menghadapi masalah. Baru kepikir apa ya? Bagaimana solusinya? Nah itu kan luar biasa. Maka itu hikmat ini hebat. Kalau tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada kesulitan, maka tidak akan diperlukan hikmat dalam hidup. Keren ya saudara. Maka itu hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Itu yang membuat iblis KO. Karena mereka jengkel berhasil membunuh Yesus Tuhan kita. Jadi mulai hari ini kita nggak usah kalah. Maka itu masalah uang jangan ditaruh nomor 1. Taruh di nomor belakang saja. Itu masalah uang. Selalu utamakan firman dan firman dan firman. Begitu firman duluan, segala-galanya akan teratasi. Nah itulah jadi pengalaman Simpson, pengalaman Daud, pengalaman Nuh, pengalaman Yusuf dan banyak lagi yang lain. Jadi contoh. Enggak apa-apa, kesulitan, penderitaan enggak apa-apa. Karena ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu semuanya. Nanti Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar untuk menyelesaikan semuanya itu. Wah itu bakal menyenangkan saudara. Maka itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau kita Tuhannya cuma 2. Ingat Tuhannya cuma 2. Uang dan Yesus. Dan Yesus berkata uang itu seorang pribadi.
Ayo kita milih. Karena kita nggak bisa mengabdi pada dua pribadi ini. Harus salah satu. Mudah-mudahan penekanan ini akan menjawab banyak hal yang saudara tanyakan tentang uang. Oke? Bukan uang. Yesus segala-galanya. Firman Tuhan segala-galanya. Hikmat dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya senang sekali. Terima kasih Pak Roni dengan tim yang mengundang saya untuk ikut Zoom ini. Oke. Ya, bagaimana? Baik, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah kita ikuti dari sesi 1, sesi 2. Makasih kalian. Sama-sama. Ya, ini tadi Pak Roni tadi ada pertanyaan. Oh ini. Ini ada pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Endi. Dikatakan begini. Dalam praktek bagaimanakah yang dimaksud mencari Tuhan? Doa, puasa, baca Alkitab, dan lain-lain. Sebentar, yang Facebook bisa dengar nggak? Satu apa langsung dua, Pak Den? Satu aja dulu, satu dulu ya. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Facebook bisa dengar nggak? Coba Ben lagi Ben. Ya, pertanyaannya begini. Ya, pertanyaannya adalah menurut Koden, dalam praktek bagaimanakah yang dimaksud mencari Tuhan? Dalam kurung, doa, puasa, baca Alkitab, dan lain-lain. Ya, jawaban saya begini. Itu. Ya, gini jawabannya. Mencari Tuhan itu mencari firman dan kehendaknya saat itu kita perlu apa. Maka itu doa puasa tidak bolehnya doa puasa selain kita diam. Kalau saudara mau doa puasa, jangan bekerja, jangan keluar rumah. Masuk kamar, matikan handphone, hanya ada Alkitab. Sebab Tuhan yang kita cari itu kita butuh penjelasannya. Maka itu berkali-kali tadi saya katakan, pakai cara militer, doa puasa. Jenis ini nggak bisa dikalahkan kecuali diusir kecuali dengan doa puasa. Artinya kita konsolidasi. Mundur sebentar, dengarkan 3 hal dari komandan kita. 1 instruksi, 2 informasi, 3 strategi. Nah, setelah kita doa puasa mendapat 3 hal ini, aminkan doa puasa, langsung berangkat perang. Jelas? Yang kedua. Yang kedua, melalui media apakah Tuhan menjawab Daud atau kita? Ya. Dalam kurung, ucapan langsung, kata hati, firman Allah, hamba Tuhan, dan lain-lain. Semuanya. Daud atau kita memiliki hikmat. Ya. Jadi cara Tuhan, sarana apa dia menjawab yang kita tanyakan? Biasanya 1, lewat perasaan kita, ada impresi. 2, tiba-tiba dapat ide. 3, kata Ayub bisa lewat mimpi. 4, bisa lewat khotbah. 5, bisa karena kita baca Alkitab. Atau Tuhan pakai seseorang untuk memberitahu kita, telepon, WhatsApp, SMS, atau apa saja. Itu sarananya. Jadi jarang yang audible, jarang yang dengar langsung di telinga. Ada, tapi itu jarang sekali. Oke? Yang berikut, Ben? Ya, pertanyaan yang setelahnya dari Pak Bayu. Apakah uang dan mamun itu beda atau sama? Sama. Bagaimana melepaskan diri dari keterikatan akan mamun? Melepaskan diri dari apa? Keterikatan dengan mamun. Oke, saya doakan supaya miskin terus orang itu, supaya lepas. Loh serius, satu-satunya cara untuk orang lepas dari uang, dari mamon, jadilah miskin. Hidup apa adanya. Sehingga nggak ngomongin duit terus. Jadi uang dan mamon itu sama. Ya, itu zaman dulu istilahnya mamon. Oke, lanjut. Apa bedanya Injil kemakmuran dengan Injil sejati? Ya, Injil kemakmuran selalu ngomongnya duit. Injil sejati ngomongnya penderitaan.
Lanjut. Ya. Nah ini gini Koden. Tadi Koden menyampaikan bahwa kita harus tidak suka dengan setan atau tidak suka dengan uang. Iya. Tapi Koden bilang bahwa kita butuh setan, kita butuh uang. Nah ini kan pernyataan yang mungkin agak Kontradiksi. belakang mungkin karena ya betul. Dengar ya. Kita Iya, dengar. Beda Ben, sangat berbeda. Suka dan butuh itu beda. Kalau suka, ketika nggak butuh pun tetap dicari. Kalau butuh itu nggak harus suka. Pas kita butuh kita cari. Kalau nggak butuh nggak usah cari. Oke, saya cerita pengalaman saya. Ya, banyak anak-anak saya kenal saya, istri saya juga. Saya ini saudara, kalau di saldo saya ada, kalau di ATM saya ada saldo, saya itu diberi perasaan berdosa oleh Tuhan. Aneh bukan? Nah begitu ada saldo saya langsung berdoa, Tuhan ini untuk siapa? Saya mau cepat salurkan. Nah makanya itu pertama kali saya menikah, istri saya bingung. Kok begitu? Iya harus begini. Karena saya nggak mau ada setan di hati saya. Nah, waktu saya jadi gembala 13 tahun lebih, itu kas gereja saya buat 0. Wah, 3 bulan pertama saya ribut dengan bendahara lama. Lu gimana sudah kamu tenang? Nah, saudara, maka itu ketika banyak setan di saldo gereja, pasti ribut. Tapi 0 terus, loh gimana caranya? Nah, begini. Kalau butuh, apa saja? Ya, ada 2 kebutuhan. 1 kebutuhan rutin. Bayar kebersihan, listrik, PAM, apa saja. Nah, itu rutin. Saya sudah siapkan. Ini yang kita butuhkan tiap bulan, rutin untuk keluar. Nah, yang tidak rutin, ya apa saja. Tiba-tiba jemaat sakit, tiba-tiba apa. Nah, yang rutin-rutin itu untuk yang sudah kita butuhkan itu ada berapa orang. Ya, pengusaha-pengusaha yang saya siapkan. Pokoknya kalau tengah minggu nggak ada kebaktian dan gereja butuh uang, aku telepon kamu ya. Saya pakai kisah Rasul 6, ada 7 orang pelayan meja yang dipilihkan itu. Nah, minggu pas kebaktian diumumkan oleh bendahara, saudara, hari Selasa yang lalu misalnya kita perlu uang sekian untuk ada yang operasi, ada yang masalah rumah, ada yang masalah apa. Ternyata hari Jumat kita juga perlu. Nah, ini keperluannya. Nah, sekarang kita akan beri persembahan. Nah, semua persembahan itu dihitung saat itu sebelum jemaat pulang. Ternyata ada sisa. Langsung itu dulu ya, sebelum ada ATM. Di kantor gereja kami ada belangko wesel banyak. Yang nggak tahu belangko wesel nanti tanya yang tahu. Begitu ada saldo, hari Senin sudah diisi semuanya, kantor pos 0 lagi. Jadi nggak apa-apa Ben, butuh dengan suka itu beda. Sampai hari ini Koden juga masih butuh uang banyak untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Koden nggak suka dia. Butuh baru dicari, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah ini ada yang tanya dari Taiwan ini. Bagus, saya baca dulu. Jadi setan itu untuk apa? Saya nggak tahu ini dari Taipei. Tapi mana? Oke ya. Tolong baca Lukas 16 ayat 9. Ya. Uang itu cuma satu yang disebut oleh Tuhan Yesus. Lukas 16 ayat 9. Untuk menjalin persahabatan. Maka itu kemarin ada orang yang telepon saya. Giginya bermasalah. Padahal saya baru ketemu sekali orang ini. Dan dia bukan murid Yesus. Muslim. Saya pertegas. Begitu saya dengar dia kesakitan. Saya bilang langsung dokter gigi. Dokter gigi mana? Nah di Nabiri ada dokter gigi anak saya. Ya. Anak saya ini Muslim juga. Oke, kamu ke situ. Biar tahu dari Papa Daniel. Begitu diperiksa, dokter ini telepon saya. Tahu nggak giginya orang ini? Nggak tahu. Kenapa? 8 perlu dicabut. Hah? Kok banyak sekali? Iya ini giginya rusak parah. Aduh, saya bilang ini anak kurang ajar nih. Berarti jarang sikat gigi. Terus 5 perlu ditambal. Aduh, jadi 13 nih giginya. Gigi cuma 30 lebih, berseparuh nanti bagaimana? Ya udah. Tolong selesaikan semuanya, saya akan bayar. Berapa itu? Nggak usah tanya. Jadi kemarin selesai 1 ditambal, 1 dicabut, dan sisanya untuk membersihkan karang gigi.
Saya telepon, saya itu marah. Kamu itu malah saya gigi. Suara muslim. Nah itu untuk menjalin persahabatan. Setan-setan untuk menjalin persahabatan. Oke lanjut Ben. Apalagi? Jelas ya butuh antara suka dengan Ya. yang lain. Maksud saya mungkin bahasanya Koden kayak tadi kan menjalin persahabatan dengan mamon atau menjalin persahabatan dengan setan kan kalau anu gitu. Atau artinya kita juga butuh setan, kita juga butuh uang. Nah, itu bahasanya itu loh. Koden. Enggak. Nah, terus Iya. Maaf, saya potong dulu. Oke ya, ini Koden nggak mau debat tuh. Koden nggak mau debat. Oke? ya, Koden tanya, tapi jawab jujur. Mana lebih kita butuhkan, Tuhan atau uang? Jawab dulu. Tuhan. Ya sudah. Kamu tidak boleh menuhankan, membutuhkan dua Tuhan. Tolong catat kalimat itu. Ben, terima kasih untuk kejujuranmu. Karena ini masalah di banyak gereja. Tidak boleh menuhankan dua Tuhan. Nah, kalau pakai kata butuh, perbandingannya mana yang lebih kita butuhkan, Tuhan atau uang? Jelas Tuhan dong, ya sudah. Maka kalau Tuhan kita butuhkan, uang kita nggak butuhkan. Ini loh perbedaannya. Maka itu kita harus punya hikmat untuk mempergunakan uang itu. Itu yang dari awal sesi pertama ngomong hikmat. Oke lanjut. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Tadi kan Koden bilang di Efesus 6 ayat yang ke-11, kita sedang melawan tipu muslihat iblis. Iya, betul sekali. Nah, ada banyak gereja-gereja yang pada akhirnya kenapa mungkin menggunakan media-media tertentu, atribut-atribut tertentu untuk berperang, untuk peperangan. Karena mungkin diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 juga, ada kata-kata melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Nah, sementara di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9, di sana dia menggunakan kata lawanlah si iblis, maka dia lari daripadamu. Ya. Nah, gitu. Kira-kira gimana kalau penjelasan di dua ayat ini? Itu betul. Kan alam roh. Musuh kita kan bukan darah dan daging. Betul? Nah, kalau musuh kita bukan darah dan daging, ya kita jangan menghadapi pakai benda-benda yang kelihatan. Betul nggak Ben? Karena yang kita hadapi kan nggak kelihatan. Nah, ayo perang dengan setan perlu pakai pistol, senapan, AK-16. Maaf, betul tidak? Nah, itu contohnya. Oke, apalagi? Iya, betul Koden. Ya udah, ini setan. Ada penanya ini Koden. Ini udah selesai, Papi ya. Ya, pertanyaannya gimana? Tadi Koden ngomong apa, silakan lanjut aja. Enggak, sudah. Koden terima telepon tadi. Oh gitu. Ya, ini sudah tidak ada yang tanya. Oke. Ya, jadi sudah selesai, tidak ada penanya lagi. Oke, untuk hari ini kita sudah selesai. Luar biasa, Kita Facebook sama-sama sampai berkati. ketemu. Ya.